Hai, halo, apa kabar? Bagaimana puasanya? Masih semangat kan? Gak kerasa ya, udah masuk ke pertengahan bulan Ramadan lagi nih. Wah, hari ini saya pengen share kepada Anda semua, khusus untuk para penderita hipokalemia. Saya akan memberikan tips supaya puasa Anda lancar dan aman. So, untuk Anda yang ingin tahu, simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi saya ingin share kenapa? Karena pasti banyak teman-teman yang subscribe channel ini karena menderita hipokalemia. Jadi setidaknya ada informasi yang bisa saya bagikan kembali untuk teman-teman semua. Dan saya ini mendapatkan share ini dari seorang teman juga di grup. Jadi beliau adalah suhunya. Beliau penderita hipokalemia, tapi secara medis beliau lebih paham. Jadi beliau men-share informasi ini di grup. So, saya ingin share lagi kepada teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk Anda yang menderita hipokalemia. Tips-tipsnya disimak ya. Oke, yang pertama, Anda tetap harus mengkonsumsi obat ya, terutama KSR. Pasti Anda yang menderita hipokalemia tahulah apa itu KSR. Jadi tetap konsumsi obat KSR. Nah, apabila ada juga yang diresepkan obat tiroid, tetap dikonsumsi. Misal, kalau di hari biasa 3 kali sehari pagi, siang, dan malam, di bulan Ramadan ini tetap dikonsumsi 3 kali sehari, namun dengan waktu yang berbeda. Saya mengkonsumsi obat ini ketika Anda sahur, lalu ketika berbuka puasa, dan menjelang akan tidur malam. Nah, jika dosisnya 2 kali sehari, sama juga di bulan Ramadan, tetap minum obat 2 kali sehari ketika sahur dan buka puasa. Yang berikutnya, ketika Anda di bulan Ramadan ini, sebenarnya di luar bulan Ramadan pun sama ya, harus tetap mengkonsumsi makanan dan minuman yang berkalium tinggi. Nah, di bulan suci ini juga sama, apalagi Anda menunaikan ibadah puasa. Jadi, kandungan kalium yang Anda konsumsi, baik itu dari makanan dan minuman, harus berkalium tinggi. Jika Anda tidak mempunyai diabetes, Anda bisa mengkonsumsi gula ya, jadi asupan gulanya harus lebih banyak di hari-hari biasa. Kenapa? Karena gula ini bisa menjadi sumber energi. Sebisa mungkin kurangi aktivitas fisik seperti hari-hari biasa. Jadi di bulan Ramadan ini kita perbanyak berdoa dan berzikir saja. Sebisa mungkin ya, untuk Anda yang menderita hipokalemia, aktivitas fisiknya dikurangi, jangan banyak-banyak. Ini catat, yang paling penting adalah hindari makanan dan minuman pantangan ketika di bulan puasa ini. Sebenarnya di luar bulan puasa pun sama. Untuk penderita hipokalemia, pantangan-pantangan makanan dan minuman itu nggak boleh dikonsumsi kalau pengen tetap sehat. Pun apalagi di bulan Ramadan ini sangat harus dihindari makanan-makanan seperti itu atau minuman-minuman seperti itu. Nah, gimana nih aku pengen makan gorengan? Soalnya kalau bulan puasa buka itu pasti pakai gorengan tuh nikmat. Nah, boleh kalau misalnya teman-teman penderita hipokalemia ingin mengkonsumsi gorengan, tapi dibuat sendiri di rumah. Jadi bahan bakunya juga sudah tahu apa aja yang dipakai. Oh, udah tahu nih yang hipokalemia nggak boleh pakai micin, nggak boleh pakai penyedap rasa. Jadi di rumah kan kalau kamu tahu, kamu bisa pakai bahan-bahan yang aman buat kamu konsumsi ya. Jadi apa aja pantangannya? Udah tahu belum? Micin itu utama. Penderita hipokalemia nggak boleh mengkonsumsi micin. Micin nggak boleh. Bukan artinya nyolekin micin ya, atau makanin atau gaduin micin, bukan. Tapi semua makanan yang mengandung micin itu penderita hipokalemia nggak boleh mengkonsumsinya. Nah, selain micin apa? Banyak. Kopi, teh, soda, pete, kayu manis pun itu nggak boleh dikonsumsi ya. Atau misalnya ada makanan yang mengandung kayu manis. Lalu apalagi rokok itu sudah jelas nggak boleh. Mengandung micin apa? Banyak. Mie instan ya, seblak kamu kalau beli di luar ya kan, gorengan kalau beli di luar, nasi goreng pun kalau kamu beli di luar itu udah ngandung micin banyak. Karena suamiku kayak gitu. Sekarang tuh suamiku sebenarnya udah sangat jarang kambuh, tapi dia akan kambuh apabila dia mengkonsumsi micin berlebih. Misalnya lagi pengen beli nasi goreng, di tempat nasi gorengnya dikasih micin yang banyak, besok pagi kakinya itu pasti pegel, nggak bisa diangkat. Dimulai dari pegel-pegel dulu, terus lemes, nggak bisa diangkat kakinya. Tapi alhamdulillahnya dengan mengkonsumsi pisang misalnya di hari itu yang sama ya, misalnya
dia bangun tidur udah nggak bisa digerakin, langsung aku kasih pisang tuh pada hari itu juga. Siangnya udah bisa gerak lagi, udah bisa aktivitas lagi, karena dia hipokalemianya udah nggak berat kayak dulu. Kalau dulu kan sampai harus diinfus, kalau sekarang kan nggak, dengan konsumsi pisang aja akan kembali normal. Kalau lagi bandel tuh, atau misalnya kan kita nggak bisa kontrol dia makan ketika kerja, dia makan apa, padahal sebenarnya dia udah tahu, alarm tubuhnya tuh udah tahu kalau dia ada makanan masuk yang seperti itu, jenis-jenis seperti itu udah pasti kambuh. Tapi nggak tahu, suka ada yang bandel ya, pasti teman-teman sini ada juga kan yang bandel. Nah kalau misalnya nggak mau kambuh, nggak boleh bandel, harus benar-benar ngikutin pantangan itu, dijaga benar-benar. Enaknya itu ketika di lidah aja deh, percaya. Enak itu ketika masuk di lidah, habis itu kalian yang ngerasain. Terus gimana kalau misalnya tiba-tiba kalian ngerasain lemes? Nah kalau misalnya kalian lemes di siang hari, lalu kalian kan udah kenal nih gejala-gejala hipokalemia yang kalian alami selama ini. Apakah kayak suamiku tadi kan, tiba-tiba nggak bisa gerakin kaki, ya kan? Atau apa gejala-gejala yang kalian kenal? Wah ini kira-kira ini udah tanda-tanda nih, udah warning nih, ini udah mau kambuh nih. Nah siap-siap apa? Siap-siap untuk berbuka puasa. Kenapa nggak boleh dipaksa ya? Kalian sakit, jadi nggak usah dipaksain. Toh agama pun tidak mempersulit, ya kan? Ketika kita darurat, kita dalam keadaan yang tidak mampu berpuasa, maka segeralah berbuka. Nanti bisa dibayar di luar bulan Ramadan. Habis buka minum air ya, langsung buka puasa, minum obat ya, minum KSR, langsung konsumsi makanan atau minuman yang berkalium tinggi. Boleh minum susu, boleh susu murni itu bagus kaliumnya, atau bisa juga ada beberapa orang yang mengkonsumsi hidrokoko juga, air kelapa atau hidrokoko atau minuman isotonik. Ada sebagian orang, tapi ada yang sebagian yang tidak cocok ya, jadi tergantung kondisi tubuhnya ya, karena nggak semua orang bisa cocok. Makan pisang boleh, sangat boleh sekali. Kurma sangat boleh sekali. Jadi silakan konsumsi makanan dan minuman yang berkalium tinggi. Setelah itu baru kalian bisa beristirahat. Jadi jangan istirahat dulu ya, langsung konsumsi dulu ya yang berkalium tingginya, baru setelah itu istirahat. Nah, sumber-sumber berkalium tinggi apa aja? Jadi makanan minuman yang berkalium tinggi ya, diantaranya aku baca ya, ada bayam merah, daun kelor, lalu beet, brokoli, daun pepaya, ada tomat juga, pisang, itu paling mudah dicari ya, pisang, alpukat, tempe kentang, singkong, jagung, kacang hijau, air kelapa, susu, minuman isotonik dan hidrokoko itu opsional ya, boleh jika cocok diminum ya silakan, kalau nggak cocok ya jangan. Berikutnya ada tips, ini saya dapat dari grup juga, tapi saya lupa yang men-share siapa, tapi saya pernah catat nih. Jadi ini untuk Anda yang penderita hipokalemia, kalau pengen tanpa obat misalnya ya, tapi ingat-ingat ini, saya tekankan di sini ya, untuk penderita hipokalemia yang kaliumnya tidak terlalu rendah ya. Kalau yang terlalu rendah itu kan tetap harus konsumsi KSR, tapi kalau misalnya hanya gejala-gejala ringan seperti yang suami aku alamin, ini ada tips untuk kalian. Tapi untuk yang bergejala berat pun ya ini silakan bisa juga dipraktekkan, namun tidak menjadi bahan utama ya, kalau misalnya tetap harus membutuhkan obat. Nah kalau untuk yang gejala ringan ini bisa dipraktekkan. Jadi resepnya adalah 5 buah pisang ya, terus kurma jumlah ganjil ya, boleh 3, 5, 7 boleh. Lalu 1 buah alpukat dicampur dengan 700 ml air kelapa dan 3 sendok makan susu bubuk. Kemudian di blender diminum setiap hari. Mau pagi-pagi ya, pagi-pagi sih buat sarapan bisa ya. Jadi kapan aja deh kalian sempat waktunya. Yang penting konsumsi ini setiap hari. Ini alhamdulillah ada yang berhasil loh. Jadi dia nggak konsumsi KSR lagi dan nggak kambuh lagi. Kalau selama pantangannya tidak ditabrak ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ibu yang men-share ini juga ridho ya, saya share lagi di sini ya, insya Allah ridho ya bu ya. Jadi ini buat teman-teman juga, silahkan dipraktekkan di rumah apabila ingin badannya tetap fit. Suamiku juga sama nih, sebelumnya kan harus infus ya, dulu tuh pernah tuh harus sampai infus, kemudian
konsumsi pisang setiap hari. Kan kadang suka bosan ya kalau pisang terus, makanya dicampur-campur. Saya pun pernah nih teman-teman mempraktekkan ini untuk suami. Jadi dikonsumsinya itu setiap hari pas sarapan, tapi bahan-bahannya sedikit berbeda. Namun ada kurma jumlah ganjil, itu udah jelas kurma jumlah ganjil, tapi biasa aku pakai 5 dan 7 ya. Kemudian susu UHT yang plain ya, yang gak ada rasa, yang low fat itu sekitar 200 ml. Mau yang full cream juga boleh ya, 200 sampai 250 ml. Ada air putih sebanyak 50 ml lah kalau nggak salah ya takarannya, karena waktu itu sih nggak ditakar khusus mili-milinya ya, cuman campur aja, cuman komposisi susu lebih banyak dibandingkan air putih. Kemudian ditambahkan oatmeal, di blender, diminum setiap hari. Alhamdulillah ke badan enak, enteng, dan selama itu ya, selama pantangannya tidak dilanggar, badan terasa lebih sehat dan enak aja di badan. Yang terpenting untuk penderita hipokalemia adalah menjaga pikiran ya, kemudian menjaga pola makan dan menjaga gaya hidup ya, nggak boleh terlalu kecapean melakukan aktivitas berlebih, misalnya berolahraga sampai keringat bercucuran, itu jangan ya. Olahraga ringan aja, kalau mau tetap olahraga. Kemudian makanan udah saya benar-benar pesan nih, benar-benar saya pesenin buat teman-teman, karena masih banyak juga di kolom komentar ataupun yang mend-DM saya bertanya apa aja sih pantangannya. Rata-rata ketika saya jelaskan, ternyata nggak boleh ya makan micin, ya nggak boleh. Petai jengkol aku tambahin ya, petai jengkol itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus dijaga pola makan ya kalau pengen tetap sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya terima kasih nih buat Mas Uje, nggak tahu Mas Uje nonton atau enggak nih YouTube saya, tapi yang jelas ilmu-ilmu yang beliau berikan di grup ini sangat bermanfaat untuk teman-teman penderita hipokalemia, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nggak bergabung di grup tapi nontonin YouTube aku. Oke, see you on next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Dadah.